Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rohim Eka Tamtamadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag Universitas Negeri Malang, Mapel IPS tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil lembar kerja 3.1 menyusun cerita praktik baik dengan menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam belajar. Berikut LK3.1 saya. Lokasi yang saya ambil yaitu di MTS Al-Ittihad Ponjokusumo, Kabupaten Malang. Lingkup pendidikan yakni jenjang madrasah sanawiyah. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8I pada mata pelajaran IPS melalui model Project Based Learning di MTS Al-Ittihad Ponjokusumo, Kabupaten Malang. Penulis saya sendiri, Muhammad Rohim Eka Tamtamadi, tanggal 26 September 2022. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu motivasi belajar siswa kelas 8I pada mata pelajaran IPS masih rendah dikarenakan masih ada siswa yang kurang semangat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kondisi tersebut disebabkan oleh guru pada saat mengajar tidak menggunakan media maupun metode pembelajaran dilakukan cenderung monoton, lebih banyak ceramah yang sering kita kenal dengan teacher center. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena kegiatan PPL ini merupakan bentuk upaya guru dalam meningkatkan kemampuan guru seperti menciptakan pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang menyenangkan, serta mengandung unsur TPAJK. Sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan harapan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Yaitu kita sebagai guru bertugas merencanakan, kemudian melaksanakan, dan pada akhirnya mengevaluasi pembelajaran. Begitu situasi yang saya alami saat pembelajaran. Kemudian T, tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, menyampaikan pembelajaran yang menarik dengan bantuan media pembelajaran butuh persiapan yang maksimal dan butuh waktu, seperti menyiapkan materi, membuat animasi, materi yang menarik dalam PowerPoint, dan lain-lainnya. Yang kedua, menetapkan model pembelajaran. Ya, ini dalam hal ini saya memakai model pembelajaran Project Based Learning. Dalam menyusun perangkat pembelajaran itu juga membutuhkan waktu yang lama supaya hasilnya bisa maksimal.
Yang ketiga, penyampaian model pembelajaran project based learning menjadi kendala jika kita kurang jelas dalam menyampaikan langkah-langkah pembelajaran model tersebut. Itu yang kemarin saya alami. Yang keempat, situasi kelas yang ramai. Ada 2-3 siswa yang masih berguru atau ngobrol, jadi tidak semua siswa ya, terlihat ada 2-3 siswa yang masih berguru atau ngobrol sendiri pada saat proses kegiatan belajar berlangsung. Yang kelima, tantangan yang kelima, dalam kegiatan diskusi kelompok juga masih ada siswa yang belum aktif dalam kegiatan diskusi tersebut. Keenam, dalam kegiatan diskusi kelompok juga masih ada siswa yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Ketujuh, kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi sangat beragam. Saya lihat sangat beragam. Ada yang masih takut untuk menyampaikan, ada yang kurang percaya diri, ya berarti ya masih ada kekurangan, dan ada yang sudah berani, ya yang sudah berani menyampaikan walaupun dengan bahasa atau kalimat yang masih belum tertata dengan baik dan benar. Adapun pihak yang terlibat antara lain satu, guru, yakni saya yang berperan sebagai fasilitator dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dua, siswa yang berperan sebagai objek penelitian. Dan yang ketiga, observer, berperan sebagai pemberi masukan terhadap kegiatan PPL kemarin. Berikutnya, aksi. Ya, aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, tantangan tadi ya. Yang pertama, memilih model pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini, model project based learning menjadi salah satu solusi agar motivasi belajar siswa kembali meningkat. Yang kedua, langkah yang kedua, menyajikan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, seperti menyajikan gambar-gambar, lebih banyak gambar daripada teks, seperti itu, dan menayangkan video yang tentunya video sesuai materi dengan bantuan PowerPoint. Yang ketiga, menyajikan LKPD saat proses diskusi atau sebelum diskusi dalam menyelesaikan kegiatan proyek. Pada saat penyajian LKPD, siswa merasa paham terhadap langkah-langkah pembuatan proyek nantinya, ya. Di mana pada saat saya menyajikan menyajikan LKPD, siswa sepertinya mendapat gambaran langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas berupa proyek tersebut. Yang keempat, memberikan arahan dan motivasi terhadap permasalahan yang dihadapi saat diskusi kelompok dengan cara menjawab pertanyaan siswa. Jadi pada saat siswa diskusi, saya masuk ke kelompok-kelompok. Di sana saya menjawab pertanyaan siswa, juga memberikan solusi pada siswa atau kelompok tersebut yang
benar-benar menemui permasalahan. Yang kelima, memberikan reward sederhana bagi individu maupun kelompok yang memiliki nilai paling tinggi serta aktif pada saat diskusi kelompok. Rewardnya seperti memberikan hadiah berupa alat tulis, buku, ataupun makanan ringan. Yang keenam, sering mendekati siswa yang masih kurang semangat atau kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan cara memberikan pertanyaan pada siswa yang bersangkutan. Otomatis kalau siswa tersebut diberi pertanyaan, dia berusaha untuk menjawab, dia berusaha untuk aktif. Seperti itu. 7. Melakukan permainan pada setiap pertemuan. Jadi saya memberikan ice breaking ya, memberikan ice breaking sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Nah, tujuan saya untuk memotivasi semangat siswa sebelum belajar. Adapun strategi, ya strategi yang digunakan, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya. Yang pertama, memilih model pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini, model pembelajaran project based learning menjadi salah satu solusi agar motivasi siswa meningkat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang lebih variasi, seperti memperbanyak gambar, ya, gambar-gambar, mengurangi teks, ya, tulisan, dan menayangkan video dengan bantuan PowerPoint. Ketiga, membuat RPP lengkap dengan bahan ajarnya, supaya pembelajaran bisa terarah. Yang keempat, membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, sebagai media pembelajaran saat proses pembuatan proyek. Dengan menyajikan LKPD ini, siswa merasa memiliki gambaran, ya, merasa memiliki gambaran dalam menyelesaikan tugas proyek tersebut. Yang kelima, memberikan arahan, masukan, serta solusi terhadap kesulitan siswa yang dihadapi saat diskusi kelompok. Keenam, memberikan reward, ya, seperti tadi, memberikan reward yang sederhana kepada kelompok atau individu yang nilainya paling tinggi serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Siapa saja yang terlibat, ya, dalam hal ini siapa saja yang terlibat? Yang pertama, guru, yakni saya berperan sebagai fasilitator dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan yang kedua, siswa yang berperan sebagai objek penelitian. Apa berikutnya? Apa sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Yang pertama, sumber yang saya ambil yaitu dari buku paket, ya, buku paket IPS, kemudian dari internet, ya, sumber-sumber itu dari internet banyak sekali, ya, yang bisa diambil, bisa dimanfaatkan di sana. LKS, kemudian LKS, ya, kemudian untuk alat-alat pendukung seperti laptop, LCD, dan PowerPoint, seperti itu. Selanjutnya R, refleksi, ya, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan? Yang pertama, dampak yang pertama, terlihat ada perubahan, ya, di sini terlihat ada perubahan
siswa lebih aktif saat proses belajar mengajar. Seperti pada saat siswa mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan atau menyampaikan pendapat, atau pula pada saat diskusi, ya. Pada saat diskusi siswa itu juga memberi pendapat terhadap kelompok lain. Walaupun masih butuh proses, ya, butuh latihan dalam menyusun kalimat yang baik dan benar. Dampak yang kedua, setelah penerapan model PJBL ini dalam pembelajaran ini terlihat sudah efektif, ya, sudah efektif karena peran siswa lebih dominan dalam proses belajar mengajar, yang jadi terlihat, ya, siswa itu lebih dominan, ya, seperti itu. Jadi yang semula teacher center berubah menjadi student center. Yang ketiga, dampak yang ketiga, respon siswa lebih antusias saat guru menampilkan atau menayangkan video dan gambar-gambar yang menarik pada saat penyampaian materi. Itu dampak yang saya rasakan. Berikutnya, apakah hasilnya efektif? Jawabnya iya, sudah efektif. Karena terbukti siswa lebih aktif dan semangat dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan tersebut? Yang pertama, respon rekan sejawat atau guru lain. Banyak yang menanyakan tentang bagaimana cara menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, dan kemudian juga bertanya cara membuat LKPD yang sesuai dengan materi. Jadi ini respon teman-teman, respon rekan sejawat kemarin setelah melihat kegiatan pembelajaran saya. Yang kedua, faktor yang menentukan keberhasilan strategi tersebut antara lain. Pertama, proses perencanaan yang maksimal. Jadi harus ada perencanaan yang matang di sini, ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi harus ada rencana yang matang. Kedua, strategi pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga, media pembelajaran yang kita gunakan pun juga harus tepat. Seperti itu. Yang terakhir, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yaitu pembelajaran yang bermakna, sangat bermakna yang saya dapatkan di sini dari seluruh proses tersebut, yaitu kita belajar menjadi guru yang memiliki tanggung jawab besar terhadap siswa, ya, memiliki tanggung jawab besar terhadap siswa, yakni mulai dari upaya menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, hingga sampai pada evaluasi pembelajaran. Seperti itu. Baik, itulah presentasi saya untuk LK 3.1, penyusunan cerita praktik baik menggunakan metode STAR. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.